Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Megasra dengan NIM 20500 dari kelas pendidikan biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Di sini saya dari kelompok 7 bersama dua rekan kelompok saya yaitu Risnawati dan juga Asri Ainun Wardani pada mata kuliah fisiologi hewan dengan judul materi yaitu sistem saraf, di mana terbagi atas 5 pokok pembahasan, yaitu yang pertama adalah neuron, yang kedua komponen penyusun sistem saraf, yang ketiga fisiologi saraf, yang keempat perpindahan impuls melintasi sinaps, dan yang kelima adalah sistem saraf pada berbagai kelompok hewan. Nah, di sini saya pribadi akan menjelaskan dua pokok pembahasan yaitu neuron dan komponen penyusun sistem saraf. Sedangkan 3 materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh dua rekan kelompok saya. Baiklah, pokok pembahasan pertama adalah neuron. Sebelumnya kita harus tahu apa sih pengertian dari sistem saraf itu sendiri. Nah, sistem saraf merupakan jaringan paling rumit dan paling penting karena terdiri dari jutaan sel saraf atau neuron di mana saling berhubungan dengan vital untuk perkembangan bahasa, pikiran, dan juga ingatan. Satuan kerja utama dalam sistem saraf adalah neuron. Dia diikat juga oleh sel-sel glia atau neuroglia. Nah, setelah mengetahui apa itu sistem saraf, selanjutnya kita akan masuk membahas mengenai neuron atau sel saraf. Neuron atau sel saraf dan sel glia atau neuroglia merupakan dua jenis sel penyusun sistem saraf. Neuron ini merupakan sel yang fungsional pada sistem saraf dan bekerja dengan cara menghasilkan potensial aksi dan menjalarkan impuls dari satu sel ke sel berikutnya. Pembentukan potensial aksi ini merupakan sebuah cara yang dilakukan oleh sel saraf atau neuron untuk memindahkan informasi. Pembentukan ini juga merupakan suatu cara yang dilakukan agar sistem saraf dapat melaksanakan fungsi kendali dan koordinasi tubuh. Nah, dalam menyelenggarakan fungsi tersebut, sel saraf ini didukung oleh neuroglia atau sel glia. Jadi, neuroglia ini merupakan sel yang memiliki kaitan yang erat dengan neuron, di mana sel ini berfungsi sebagai pendukung struktur dan juga fungsi neuron. Akan tetapi, sel glia ini tidak terlibat dalam fungsi penjalaran impuls. Di dalam otak manusia, sejumlah neuroglia ini atau sel glia ini jauh lebih besar daripada jumlah sel saraf atau neuron. Perbandingannya kira-kira antara 10:1. Sel glia ini juga berfungsi untuk menjamin kondisi lingkungan ionik di sekitar neuron agar dapat selalu tepat. Selain itu, sel glia juga berfungsi untuk membuang zat-zat sisa dari sekitar neuron. Salah satu sel glia yang sangat dikenal adalah sel Schwann, di mana sel Schwann ini merupakan salah satu jenis sel glia yang fungsinya sebagai pembungkus akson, serta dia membungkus selubung yang disebut sebagai selubung mielin. Ditinjau dari fungsinya ini, neuron ini dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama adalah neuron sensorik, yang kedua neuron motorik, dan yang ketiga adalah interneuron atau neuron penghubung. Neuron sensorik merupakan sel saraf yang fungsinya dia akan membawa rangsangan dari daerah tepi atau perifer tubuh menuju ke pusat saraf, yaitu otak dan sumsum tulang belakang atau yang dikenal dengan medula spinalis. Sedangkan neuron motorik ini merupakan sel saraf yang fungsinya dia akan membawa rangsangan dari pusat menuju ke daerah tepi atau periferal tubuh. Dan yang ketiga adalah interneuron atau neuron penghubung. Dia merupakan sel saraf yang terdapat di pusat. Dia terletak di pusat saraf dan menjadi penghubung antara neuron sensorik dan juga neuron motorik. Ketiga jenis neuron ini tersusun secara khusus
mampu menanggapi berbagai perubahan yang terjadi pada lingkungan hewan, baik itu lingkungan dari dalam maupun lingkungan di luar tubuh. Hal ini juga berkaitan dengan tanggapan tubuh yang biasa disebut sebagai respon. Kemudian apabila terjadi perubahan lingkungan, baik itu lingkungan dari dalam maupun lingkungan dari luar, akan menyebabkan timbulnya sebuah tanggapan atau respon dari tubuh yang disebut sebagai rangsangan atau stimulus. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa sebuah proses timbulnya tanggapan tubuh terhadap perubahan lingkungan yang terjadi, baik itu yang berasal dari dalam maupun yang berasal dari luar tubuh, memperlihatkan bahwa adanya hubungan stimulus terhadap respon sebagai bentuk hubungan fungsional antara neuron sensorik, neuron motorik, dan juga neuron penghubung atau interneuron. Secara struktural, neuron ini membentuk hubungan dengan sel lain melalui sinaps, di mana susunan fungsional dari ketiga jenis neuron ini dapat kita lihat seperti pada gambar berikut. Nah, neuron ini memiliki bentuk dan ukuran yang sangat bervariasi. Jadi ukurannya itu bukan hanya satu bentuk, tetapi bervariasi. Berdasarkan bentuknya, neuron ini dibedakan menjadi 3. Ada neuron unipolar, bipolar, dan juga multipolar, seperti pada gambar di samping. Nah, pada invertebrata, badan sel saraf biasanya itu berukuran kecil, kira-kira ukurannya atau diameternya itu kurang lebih 0,1 mm. Sedangkan ketebalan serabut sarafnya itu kurang lebih 0,01 mm. Selanjutnya, struktur sel saraf pada hewan ini dapat bervariasi, namun secara umum memiliki struktur yang sama. Setiap sel saraf ini memiliki badan sel atau yang biasa disebut juga dengan soma, memiliki dendrit dan juga akson, di mana badan sel ini merupakan bagian utama dari neuron. Dia memiliki inti sel dan sejumlah organel lain seperti mitokondria, retikulum endoplasma, aparatus Golgi. Selain itu, badan sel ini juga berfungsi sebagai tempat sintesis neurotransmitter atau senyawa kimia yang penting membantu penjalaran impuls melintasi sinaps. Nah, dari badan sel ini tampak sejumlah penonjolan sitoplasmik ke arah luar yang membentuk struktur yang biasa disebut sebagai dendrit dan juga akson, di mana dendrit ini merupakan tonjolan sitoplasma yang muncul dari badan sel saraf, di mana ukurannya ini pendek kurang lebih 1 mm, tapi jumlahnya banyak dan bercabang-cabang. Kemudian dendrit ini berfungsi sebagai penerima informasi yang berasal dari lingkungan hewan, baik itu dari dalam tubuh maupun lingkungan dari luar. Selanjutnya adalah akson. Dia merupakan sebuah tonjolan sitoplasma yang muncul dari sel saraf, di mana fungsinya menjalarkan impuls ke ujung akson. Dibandingkan dengan tonjolan sitoplasma lainnya, akson ini memiliki ukuran yang paling panjang, di mana ujungnya itu sangat bercabang-cabang. Dan cabang-cabangnya ini sendiri adalah yang dilapisi oleh sel bung myelin, atau ada juga yang tidak dilapisi. Nah, selanjutnya adalah komponen penyusun dari sistem saraf. Materi kedua ini adalah komponen penyusun sistem saraf. Berbagai bangunan yang dapat ditemukan dalam sistem saraf hewan adalah seperti otak, serabut saraf, plexus, dan juga ganglia, di mana serabut saraf ini merupakan kumpulan akson dari sejumlah sel saraf baik yang sejenis maupun yang tidak sejenis. Contoh serabut saraf yang sejenis adalah serabut saraf aferen dan juga serabut saraf eferen. Serabut saraf aferen ini tersusun atas sejumlah akson sel saraf sensorik, sedangkan serabut saraf eferen ini tersusun atas sejumlah akson dan sel saraf motorik. Nah, serabut campuran ini terdiri atas sejumlah akson dari sel saraf motorik dan juga sensorik.
Selanjutnya adalah plexus, merupakan jaringan serabut saraf yang tidak teratur. Pada plexus ini dapat ditemukan adanya badan sel saraf meskipun tidak selalu ditemukan. Maksudnya badan sel ini tidak selalu ada didapatkan pada plexus. Oleh sebab itu, di antara serabut saraf tersebut kadang-kadang dapat kita temukan adanya sinaps dan kadang-kadang juga tidak. Plexus ini dapat ditemukan pada jenis Coelenterata, Stenopora, juga pada hewan Hemichordata. Pada jenis hewan tersebut, plexus biasanya berfungsi sebagai sistem saraf pusat. Apabila plexus ini merupakan sekumpulan neuron yang difus, maka di dalamnya dapat ditemukan adanya sinaps. Kumpulan neuron difus adalah kumpulan neuron yang tidak memiliki batas yang jelas. Selanjutnya adalah ganglia, merupakan kumpulan sel saraf yang bentuknya nodul atau bulat. Jadi membulat dan memiliki batas yang jelas. Ganglia pada vertebrata berbeda dengan ganglia pada invertebrata, di mana pada invertebrata itu ganglia terdapat di daerah bagian kepala atau anterior yang berfungsi sebagai otak, karena pada invertebrata itu masih memiliki otak yang sederhana. Sedangkan pada hewan tingkat tinggi dia memiliki otak yang sangat kompleks, di mana suatu sistem saraf yang kompleks itu mengandung neuron dalam jumlah yang luar biasa besarnya. Contohnya yaitu pada otak manusia, di mana kira-kira dia mengandung kurang lebih 10 miliar sel, di mana dalam melaksanakan fungsi kerjanya dari setiap sel saraf ini harus benar-benar dikoordinasi. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asri Ainun Wardani dengan NIM 205119048. Secara umum, sistem saraf terdiri atas beberapa bagian, yaitu otak, sumsum tulang belakang, dan juga sel saraf atau neuron. Fungsi dari bagian-bagian ini sangat berhubungan dari yang satu dengan yang lain. Otak adalah pusat kendali yang bertugas untuk mengatur seluruh fungsi tubuh, dari gerakan, sekresi, daya pikir, sensasi, ataupun emosi. Tulang belakang adalah bagian dari sistem saraf pusat. Tulang belakang sebagian rangsangannya bersifat refleksi, bisa melewati sumsum tulang belakang tanpa melewati otak. Neuron adalah unit kerja sistem saraf pusat yang terdiri dari 12 nervus kranial, semua nervus spinal, dan cabangnya. Fungsinya yaitu sebagai penghantar informasi berupa rangsangan atau impuls. Dengan adanya sel-sel saraf ini, baik organ maupun sistem gerak bisa memberikan respon sebagaimana mestinya. Sinapsis merupakan persambungan unit yang mengendalikan komunikasi antara satu neuron dengan sel-sel yang lain. Sinapsis dapat ditemukan antara dua neuron, antara reseptor sensorik dan juga neuron sensoris, antara neuron motoris dan sel otot yang dikontrolnya. Selain itu, sinapsis dapat ditemukan antara neuron dan sel kelenjar. Struktur sinapsis pada setiap neuron. Terminal aksonnya membengkak membentuk suatu tonjolan kecil yang disebut dengan tombol sinapsis. Permukaan membran tombol sinapsis ini dinamakan membran prasinapsis yang menghantarkan impuls dari terminal sinapsis menuju dendrit atau badan sel berikutnya. Impuls tersebut akan diterima oleh permukaan membran dendrit atau badan sel yang dituju. Membran yang demikian dinamakan membran paskasinapsis. Di antara kedua membran ini dipisahkan oleh suatu celah yang disebut celah sinapsis. Dalam tombol sinapsis terdapat suatu zat kimia yang dapat menghantarkan impuls ke neuron berikutnya. Demikian dinamakan neurotransmitter. Saat mengantarkan impuls, dalam sitoplasma neurotransmitter dibawa oleh banyak kantung dalam sitoplasma
yang disebut vesikula sinapsis. Ada berbagai macam jenis neurotransmitter, antara lain asetilkolin, dopamin, noradrenalin, dan serotonin. Mekanisme kerja sinapsis apabila impuls sampai pada tombol sinapsis. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risnawati, NIM 250111967, Pendidikan Biologi kelas B. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi yang sudah dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Adapun materi yang akan saya jelaskan yaitu mengenai sistem saraf pada berbagai kelompok hewan. Seperti yang kita ketahui, saraf hewan memiliki jaringan yang kompleks yang berperan penting terhadap bagian tubuh hewan. Saraf berfungsi untuk mengatur seluruh aktivitas yang ada dalam tubuh hewan. Hewan memiliki sistem saraf yang berbeda-beda, baik dilihat dari struktur atau dari bentuknya. Hewan vertebrata atau bertulang belakang memiliki sistem saraf, yaitu saraf tepi dan saraf pusat, sedangkan hewan invertebrata atau hewan tidak bertulang belakang memiliki sistem saraf berbentuk seperti tangga tali. Meskipun memiliki struktur dan bentuk berbeda, sistem saraf pada hewan vertebrata dan invertebrata memiliki kesamaan fungsi, yaitu untuk mengatur dan mengendalikan kerja alat tubuh, mendeteksi perubahan pada lingkungan, dan mengendalikan rangsangan dari lingkungan. Untuk mengetahui lebih lengkap tentang sistem saraf pada hewan, berikut saya akan memaparkan sistem saraf pada hewan, baik hewan vertebrata atau avertebrata. Pertama yaitu sistem saraf pada hewan vertebrata. Contohnya satu, amfibi. Katak merupakan salah satu contoh hewan amfibi yang memiliki sistem saraf tepi dan saraf pusat. Amfibi memiliki bagian otak depan, otak tengah, otak belakang, dan sumsum tulang belakang yang membentuk sistem saraf pusat. Sedangkan serabut saraf dan sel-sel ruas tulang belakang membentuk sistem saraf tepi. Otak besar berkembang memanjang berbentuk oval. Bagian ujung otak besar berhubungan dengan indera penciuman. Otak tengah berkembang cukup baik dan terhubung dengan indera penglihatan atau lobus optikus. Otak kecil memiliki bentuk lengkung mendatar menuju arah sumsum tulang lanjutan dan kurang berkembang dengan baik. Yang kedua yaitu apes atau burung. Apes memiliki sistem saraf tepi dan saraf pusat yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf tepi terdiri dari serabut-serabut saraf yang berasal dari otak dan berasal dari sela-sela ruas tulang belakang. Otak burung atau apes terdiri dari otak depan, otak tengah, otak belakang, dan sumsum lanjutan. Otak besar apes merupakan bagian utama dan otak depan terbagi menjadi dua, yaitu belahan kanan dan belahan kiri dengan permukaan tidak berlipat-lipat sehingga tidak menampung banyak sel saraf. Otak tengah apes merupakan pusat saraf penglihat yang berkembang baik dengan gelembung yang membuat indera penglihatan apes berkembang dengan baik. Pada bagian permukaan otak kecil apes, terdapat lipatan-lipatan untuk menampung sel-sel saraf lebih banyak. Semakin banyak sel saraf pada otak kecil, maka menunjukkan bahwa pusat keseimbangan burung saat terbang berkembang dengan baik. Yang ketiga yaitu ikan. Ikan memiliki sistem saraf tepi dan saraf pusat yang terdiri dari otak dan sumsum lanjutan. Sistem saraf tepi terdiri dari serabut saraf otak, dari sumsum tulang belakang. Otak ikan terdiri dari otak depan, otak tengah, otak kecil, dan sumsum lanjutan. Otak depan berhubungan dengan saraf penciuman dan hidung. Otak tengah berhubungan dengan saraf penglihatan, namun kedua bagian otak tersebut kurang berkembang dengan baik sehingga membuat indera penglihatan dari indera penciuman ikan tidak berkembang dengan baik. Sedangkan bagian otak kecil berkembang dengan baik dan berfungsi sebagai pusat keseimbangan dan pusat pengaturan gerak otot pada saat ikan berenang. Dengan adanya pusat keseimbangan tersebut membuat ikan mampu bergerak cepat dalam air. Yang keempat yaitu mamalia atau hewan menyusui. Sistem saraf pada hewan mamalia terdiri atas otak depan, otak tengah, dan otak belakang yang berkembang dengan baik. Hewan mamalia memiliki sumsum lanjutan dan sumsum tulang belakang atau sumsum spinal. Beberapa jenis hewan mamalia memiliki kemampuan lebih karena saraf-saraf pusatnya mengalami perkembangan yang lebih menonjol. Contoh, kemampuan hewan untuk mencari mangsa, kemampuan pada indera penglihatan dan indera pendengar pada kucing, indera pendengar yang tajam pada kelelawar, indera pencium yang tajam pada anjing. Yang kelima yaitu reptilia. Reptilia memiliki sistem saraf tepi dan saraf pusat
Pada bagian otak besar yaitu lobus olfactorius adalah pusat pencium yang berkembang baik sehingga membuat indera penciuman menjadi lebih tajam. Namun, perkembangan otak tengah pada hewan reptil terdesak oleh otak besar sehingga membuat otak tengah menjadi kurang berkembang sehingga menyebabkan indera penglihatan hewan reptil menjadi kurang tajam atau buram. Selanjutnya yaitu sistem saraf pada hewan invertebrata atau hewan tidak bertulang belakang. Contohnya yaitu cacing atau vermes. Cacing memiliki sistem saraf dengan bentuk seperti tangga tali memanjang dan arah kepala ke arah belakang atau bagian ekor. Pada bagian sistem saraf tangga tali terdapat berkas saraf yang berbentuk simpul-simpul saraf yang disebut dengan ganglion atau ganglia. Sebagai contoh pada cacing pipih seperti planaria memiliki susunan saraf yaitu 2 buah ganglia di bagian kepala dan di tiap ganglion terdapat berkas saraf memanjang longitudinal ke bagian ekor serta di setiap berkas saraf memiliki cabang-cabang lebih kecil sehingga mampu menjangkau seluruh bagian tubuh. Yang kedua yaitu hewan bersel satu atau protozoa. Hewan bersel satu misalnya seperti Amoeba sp dan Paramecium sp tidak memiliki sistem saraf, namun protozoa memiliki kemampuan untuk menerima dan mereaksi sebuah rangsangan. Sebagai contoh, jika Amoeba sp mendapat rangsangan cahaya yang kuat, maka Amoeba sp akan bergerak menjauh. Sedangkan ketika Amoeba sp mendapat rangsangan cahaya lembut, maka Amoeba sp akan bergerak mendekat. Yang ketiga yaitu serangga. Belalang merupakan salah satu contoh serangga yang memiliki sistem saraf tangga tali dan mirip dengan sistem saraf pada cacing tanah. Belalang memiliki sistem saraf yang terdiri dari ganglion kepala, ganglion bawah kerongkongan, dan ganglion ruas badan. Yang keempat yaitu ubur-ubur dan hidra sp. Ubur-ubur dan hidra sp belum memiliki sistem saraf dan sel-sel saraf. Ubur-ubur dan hidra sp menyebar ke seluruh tubuh secara merata dan berhubungan satu dengan lainnya dan membentuk suatu anyaman. Sel-sel saraf motorik berakhir pada serabut otot dan sel saraf sensorik berakhir pada permukaan tubuh. Hubungan sel-sel saraf dan otot memungkinkan hewan dapat memberikan reaksi terhadap berbagai rangsangan dan luar tubuh seperti sentuhan, cahaya, ataupun keberadaan makanan. Itulah tadi pemaparan materi mengenai sistem saraf pada berbagai kelompok hewan yang sekaligus menjadi materi terakhir di dalam video kami. Saya mewakili teman kelompok saya yaitu Megasra dan Asri Ainun Wardani. Kami mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.